Ya dia ingat warung ibu waktu kecil, aromanya, packagingnya. Warung orang tuanya. Ya ini yang lebih menyentuh itu lebih ke aroma sebetulnya kalau kata saya. Betul. Ini bayangkan aja kita merantau udah berpuluhan tahun di negeri orang, katakan itu orang tua udah nggak ada, lalu kita melewati gang-gang rumah nih, tiba-tiba ada kecium aroma masakan ikan atau apa, tiba-tiba keinget aroma masakan ibu, bisa aja. Iya. Dan juga aroma parfum. Pernah nggak sih kalau Betul, kakak gini, betul, lagi di betul. jalan nih? Iya. Aduh, aroma siapa ya? Ingatkan seseorang kita, iya betul. Mantan yang mana? Nah, ya lebih kurang ini contoh nih di Jepang Atau seperti itu. kita ingat aroma orang tua kita. Iya. Ini adalah 3 memori yang tidak pernah, yang paling bisa mengingatkan kita dengan detail nih. Pertama, aroma itu magic banget menurut saya. Betul. Termasuk packaging nih. Yang lebih terharunya lagi, saya punya tamu 3 tahun yang lalu mampir ke sini. Yang umurnya paruh baya lah. Dia tuh bawa anaknya 1 ke sini kecil. Biasanya seperti biasa kalau tamu datang ke sini tuh, saya nggak pernah menuntun dia mau jalan kemana. Saya nggak perlu anggap ya warung sendiri. Punya sendiri. Agar ya kita nggak tahu setiap mereka yang datang ke sini mungkin punya memori dengan sabun itu, dengan aroma. Dia pengen sendiri dengan barang itu, kita nggak tahu nih. Pengen Bernostalgia. Jadi saya sengaja sibuk lah di luar situ, misalnya tempat tadi. Dia juga sibuk di dalam. Inilah tamu pertama yang bikin saya kaget. Dia nangis sesegukan di situ di pojok itu. Nah, sesegukan. Karena apa? Dia buka Sampo Dimension. Itu yang Sampo Dimension itu. Oh iya. Nih ceritanya gini, Kak. Bincang-bincang lila. Kak Fitros, Ya, kenapa? kita ngapain sih di sini? Sebentar. Cila bosan. Kan tadinya kita mau jalan-jalan. Kita mau jalan-jalan kemana tapi Cila capek loh. Iya, duh. Terus kamu maunya gimana? Gak tahu ajak Cila kemana kayak gitu. Kak Fitros Gimana ada ya? tempat tidak? Oh, sini Kak Fitros bilang. Gimana kalau Kak Fitros ajak kamu berteleportasi? Teleportasi? Ya, Apa itu teleportasi? itu loh alat kendaraan. Transportasi gitu maksudnya. Bukan. Teleportasi, kita akan pergi ke suatu masa. Mau nggak kamu? Mau kita ke masa depan? Ke masa lalu. Ke masa lalu? Ya, kamu kan agak nggak bisa move on. Boleh deh. Cila mau Mau kemana? kan? Ya gimana? Nah. Ayo kita lewat mana? Sebentar, kalau teleportasi itu nggak jalan. Jadi kemana? Kita pegangan tangan dulu. Oh, pesan Maxim. Enggak. Enggak ada. Gimana? Tutup mata, Tutup mata. tarik nafas, ikuti hitungan ketiga Kak Fitros, terus kita lompat Kita ya. lompat. Ya, siap? Tutup Sebentar, mata. tutup mata. Itu di hitungan ketiga Kak Fitros kita lompat. Aduh, Are you ready? ya siap. Bayangin nanti kamu nyampenya di mana? Ya. Nanti ada dinosaurus. Kita dinosaurus? Bukan. Oke, kita lihat aja nanti kita sampainya siap. di mana. Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan. Perjalanan. Doa perjalanan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, alallahi la quwwata illa billahil azim. Amin. 1, 2, 3. Buka mata kamu. Tada! Kak Fitros, Ini dia. Kita ada di tahun berapa ini? Kak Fitros ini barang-barang apa? Ini kayaknya Kita di mana? di kampung Tadi katanya nenek kamu. teleportasi. Iya. Bukan transportasi ya. Iya, ini tempat apa Kak Fitros bisa jelasin? Ini Wah, ini sepertinya- ada jadi laba-laba Kak Fitros. Ini apa? Ini seperti rumah neneknya Damas Riane ini. rumah neneknya Iya. dan Damas. Ya, ini tempat apa Kak Fitros? Ini sepertinya warung zaman dahulu. Oh iya sih, Kita ada di tahun kelihatan berapa? itu ada jaring laba-laba Spiderman-nya ada. Iya, ya Allah, ini apakah ada petunjuk kita hari ini ya? Nggak tahu Kak Siapa? Fitros. Halo. Halo. Spada. Assalamualaikum. Kita udah nyampe Spada. dalam rumah loh. Kok masa kita assalamualaikumnya udah nyampe dalam rumah sih ini? Iya ya. Kak Fitros. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian Pak. siapa dan dari mana? Kami dari zaman tahun 2026. Ini kami di zaman berapa ya? Kita Di sini salam dulu. tahun 1991. Subhanallah. Aku belum Masuk lahir Kak Fitros. Aku udah lahir belum ya? Bapak penunggu rumah ini. Iya. Ya, tentu saja. Cok, kamu pegang dulu. Nyata apa enggak? Salim dulu. Salim. Oh, ada wujudnya. Iya. Subhanallah. Berarti Bapak orang beneran. Iya, saya orang benar. Justru saya bertanya, kalian ini siapa? Jadi ini punya Ini Bapak? warung saya. Tadi perasaan saya cuma main itu di Kok luar. tiba-tiba kalian duduk Nggak di sini? tahu.
Tadi kami tuh mau teleportasi. Kayaknya Teleportasi, Iya. teleportasi. Kayaknya kita salah titik itu. Transportasi kan? Bukan transportasi. Teleportasi itu pada zaman kami adalah kita berjalan di ruang waktu. Oh, lorong waktu. Begitu. Tapi kayaknya kita salah, kita ulang lagi yuk. Kita ke tempat lain gitu, Kak Fitra. Kayaknya kita, kamu apa nggak mau? Wah, Cila itu ada coklat. Coklat yang ada zaman aku kecil. Pertanyaannya kira-kira bapak ini nerima kita nggak sih? Ih, kenalan dulu. Kita kenalan udah dulu. telanjur nyampe di sini loh. Oh ya, baik. Nak. Iya. Baik. Jadi nama bapak nih siapa nih? Nama saya Pak Amir. Oh, Pak Amin. Kameramen. Kamu kan ikut kami tadi teleportasi. Ayo, kita mau tanya-tanya dulu. Ini kita lagi di mana sebetulnya, ya kan? Tapi sebelum itu, Pak, boleh izin? Boleh. Kami mau ngobrol-ngobrol, terus juga mau ajak teman-teman Lila Lover yang ada di rumah supaya bisa mengetahui ini apa sebetulnya. Dengan senang hati. Dan ini masih di Kota Padang kan? Masih di Kota Padang. Padang kita ternyata. Kuranji Sungai Sapi ya, bypass Kuranji. ya. Kampungnya kamu. Cila. Iya. Ini kayaknya Pak Amirnya boleh geser di sini. Nih Pak Amir nggak kelihatan, hilang. Oh gitu. Jadi ini nama warungnya apa, Pak Mir? Ini tuh tadinya saya hanya mengoleksi Koleksi, barang-barang. Iya, dari kolektor. kecil. Ini warung, Pak. Iya, jadi dengan konsep warung. Kolektor. Kolektor dengan konsep warung. Jadi lebih ke vintage packaging, produk-produk. Saya lebih suka ngoleksi kayak sabun, obat-obatan, shampoo, mainan, hand body lotion dan apa aja di sini. Aduh. Ya selayaknya kayak warung Jadi biasa. ini warung apa namanya, Pak? Ini warung kelontong. Warung keluar. Iya, warung kelontong Ini kamu make kan zaman dulu kan? Itu gambar apa? MBK. Ini. Nah, Mini. Cila udah pakai beginian. Tapi padahal ini udah nggak ada lagi di. kalau sekarang kalau Masih untuk beredar? masih Oh, masih produksi. ada. Ya, cuma mungkin udah agak Aduh. jarang produksi. Pak Amir ini unik sekali kayaknya. Jadi nggak apa-apa kali ya Cila. Kamu Iya. sambil Kayaknya berjalan-jalan. ini barang-barang di rumah nenek Cila masih ada deh. Makanya Iya. itu bedak kadel zaman Kak Fitrus masih 92, kecil, iya. 92 itu. Nah. Ini kayaknya punya Mama Cila ini. Iya. Bilang sama Mama, Mama, ini ini budak Mama ada di sini. Mama mau beli lagi. ini lagi nih satu Fambo tuh. Tuh. Iya. Udah nggak ada lagi sekarang kan? Ini kumpulan apa, galeri, semacam galeri ya, Pak ya? Iya, ini tuh semacam galeri. Nama Tadi- galerinya apa, Pak? Galeri Kapsul Waktu Nusantara. Oh. Tadinya itu namanya lebih ke Minang Vintage. Minang vintage. Iya, tadi awalnya. Jadi lalu setelah beberapa selang bulan kemudian saya mulai viral konten-kontennya. Wah. Lalu ada salah satu netizen yang berkomentar di salah satu video saya, Bang, bisa nggak sih mempresentasikannya jangan ke lokal dong? Lebih meluas, karena secara kan konten-konten saya banyak menggunakan bahasa nasional atau lebih ke bahasa-bahasa baku. Iya, oke. Maka dari itu saya ganti Minang Vintage menjadi Kapsul Waktu Nusantara. Kapsul Oh, Waktu Waktu Nusantara. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol, kita mau sapa dulu teman-teman Lila Lover. Kameramen, are you ready? Kita mau sapa dulu. Cila, coba pantun. Cila jadi lupa ingatan. Kamu masih Ketinggal jet lag ya? Iya, ketinggal di tempat tadi. Oke. Bunga Lili Mekar Sekuntum. Cakep. Lila Lover, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Halo teman-teman Lila Lover, senang sekali kembali Kak Fitros. Cila. Dan hari ini kami berkunjung melalui teleportasi ke kedainya atau warung yang sangat-sangat unik, Iya. punyanya Atu Amir kalau kata Cila, tapi Kak Fitros manggilnya Pak Amir. Namanya Ini- Galeri Kapsul Waktu Waktu Nusantara. Nusantara. Tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Pak Amir, kenapa sih namanya Galeri Kapsul Waktu? Itu Iya. kenapa ya? Jadi Kapsul Waktu itu masyarakat sendiri boleh mempresentasikannya seperti apa, seperti kayak mungkin kapsul atau obat kerinduan di masa lalu boleh. Secara harfiahnya Kapsul Waktu ini adalah memperkenalkan produk zaman dulu ke masa sekarang. Itu artinya Kapsul Waktu. Iya. Dan Kapsul Waktu Nusantara itu Nusantara produk-produk Sabang apa? sampai Merauke. Jadi Oke. adil. Gitu. Yang tadi nama Minang Vintage, jadi saya buat lebih melebar ya Nusantara. Nah, ini ide ini awal mulanya gimana sih Pak Amir? Dan kalau dilihat-lihat banyak banget ya. Gimana cara mendapatkan Ini iya. benda-benda ini? Ya kan? Dan ini rata-rata kebanyakan kayaknya 80% udah nggak kita Sudah temukan tidak berproduksi lagi sama sekali. Ya. Dan saya sendiri pun Hmm. hanya relate hanya 10% saja. Nyari 10%. Ya, 10% Selebihnya? Tidak.
Selebihnya dapat dari mana? Dapat hunting dari toko-toko tua yang masih beroperasi sampai saat ini, dan juga ada kita itu diberi oleh flores saya juga di DM. Mungkin kata dia ini peninggalan warung orang tua saya. Kata Mungkin orang tua butuh saya Pak udah nggak Amir ada. kali gitu. Saya titip dengan ke warung Masya Allah. agar kita bisa bernostalgia bersama. Paling tua umur barang-barang di sini yang paling tua tuh tahun berapa? 1878. Dan itu minyak rambut pomade, iya. Yang mana? Ada Pak. Barangnya ada. 1878 zaman Kartini tuh. Iya, zaman Kartini. Betul. Zaman Kartini dan Netherlands Indie. Oh, Jadi, kan benar. iya. Ini khasiatnya untuk apa? Ini buat minyak Oh, rambut. zaman dulu udah ada Bukan khasiat, obat. Oh iya. Fungsinya. Tapi ini kok kayak balsem ya? Iya, lebih rada kayak seperti Hazelin zaman dulu gitu ya, yang ada kaca. Oh iya. Ini gimana cara merawatnya sih Pak Amir? Jadi ini memang butuh perawatan yang sangat intens. Dia tuh pertama kalau buat packaging sebetulnya kita tidak boleh terkena paparan sinar matahari secara Betul, langsung, itu tidak betul. boleh. Makanya Makanya ini jadi ruangan gelap ini. begini Iya, ya. jadi tetap Oh. lembab dan tetap gelap seperti ini. Karena kalau packaging itu terkena sinar pantulan matahari dia bakal memudar dengan sendirinya. Seperti itu. Kalau untuk perawat pembersihannya ya mungkin kita bertahap dari setiap hari misalkan satu yang selfie bagian sini atau mungkin besoknya di bagian yang ini seperti itu. Ini benar-benar butuh perhatian yang dengan jangka panjang karena barang seperti ini gampang berdebu. Betul, betul. Belum lagi dari tikus dan mungkin dari yang lainnya. Gitu. Iya. Untuk koleksinya udah banyak, udah berapa ini? Bisa Mungkin udah dijelasin ribuan. nggak? Ini kayaknya ada banyak apa Item. namanya? Ada banyak item, ada barang-barang yang barang-barang Kalau yang toko makanan gitu ada ya. nggak sih Pak? Banyak banget tapi udah dalam bentuk packaging atau dalam plastiknya. Ada saya mapping di album semuanya ada ribuan mungkin sampai ke permen. Jajanan apa itu? Ada banyak Kecil. lengkap. Nanti kakak bakal Iya. dibikin nostalgia melihat. Ada krip-krip, ada anak emas. lengkap Krip-krip? semua. Iya. Anak Mas. Iya. Anak Mas itu apa ya lupa? Mie yang diremes, yang diremuk. Oh, yang temennya krip-krip tapi Iya. dia agak gede ya. Iya, Oh, benar yang ada bumbunya yang biru gitu. di Kamu dalam. anak Ini jadul. ada- Sebenarnya anak mana sih? Anak jadul juga kamu. Jajanan Mama Cila. Itu ada rokok-rokok juga. Iya. Kalau bapak-bapak tuh biasanya Iya. rokok yang terjadul itu yang mana itu Pak? Yang terjadul itu ada yang rokok zaman Belanda ada di sini. Ini lebih ke Sumatera banyak. Aku nggak pernah menemukan ini. Ini masih zaman Ini Belanda. rokok. Oh, memang. Teman-teman sekolah ini nono ya rokok ya. Nono ya. No ya. Ini hanya buat edukasi saja. Edukasi saja. Iya. Iya. Ini masih menggunakan ejaan lama OE ya. Ini Jamu. rokok apa jamu nih Pak? Ini rokok. Oh, rokok. Ya, tapi packaging lebih kayak mirip-mirip jamu ya. Iya. Jamu juga banyak ada. Iya. Nah, jadi kan ada produk makanan ada, terus ada berbagai Kosmetik, iya, ada sampo juga, obat-obatan, juga ada buku. buku banyak. Mulai tahun berapa sih menginisiasi dan munculnya ide ini? Terus pada saat itu ngumpulin tujuannya apa? Apa yang akan Iya, ya. didapat setelah itu Ini gitu loh? pertanyaan yang menarik sebetulnya. Aha. Tadi itu berangkat dari hobi saya waktu umur 4 tahun. Jadi saya lebih kesuka yang gambar-gambar umbul yang dipotong-potong pakai gunting. Tahu yang rambu-rambu lalu lintas? Iya. Ada tadi random. di luar tadi. Bukannya yang buat main gundu-gundu itu? Iya, buat yang pakai batu atau iya kan? ditepok atau Yang ditiup. ditepok, Iya, ya. ditepok. Mana barangnya? Barangnya ada yang lembaran, ada yang ditoples. Tapi sekarang ada- masih ada itu. Sekarang masih produksi, Masih cuman produksi. udah bentuk kekinian aja gitu. Mm-mm. Jadi dulunya itu saya ketemu dulu itu di rumah orang tua ada lemari yang semacam multifungsi seperti itu. Lalu di bawah itu ada salah satu lemari, itu adalah lemari kakak saya. Dulu dia nyelipin potongan-potongan gambaran tadi itu di bawah lipatan baju. Oh, Jadi tujuannya saya- buat apa? Hah? Tujuan beliau? Mungkin dia menyimpannya mungkin karena lakon-lakonnya kali ya. Jadi nggak boleh diambil sama adeknya mungkin. Jadi karena adeknya waktu kecil umur 4 tahun ya resek lah tangannya Iya, maunya iya, kemana iya, aja iya, gitu iya. kan. Akhirnya saya ambil kertasnya, saya cium aroma kertasnya, bau nggak bau, wangi nggak wangi, kayaknya enak aja gitu aroma kertas. Udah gitu dari lukisan arsiran gambar juga unik dan lucu banget. Di situ saya jadi suka gitu dari umur 4 tahun. Akhirnya saya Ternyata Anda ini memang sudah apa namanya vintage dari zaman bayinya ya. Berarti di kamar Lucu. bapak dulu banyak barang-barang lama juga. justru tidak. Oh. Justru tidak sama sekali keluarga saya, hanya saya. Karena berangkatnya pertama kali ketemu yang gambaran itu, gambar jadul. Karena dari bentuk sketsa gambarnya bagus, udah gitu aromanya juga khas gitu. Itu yang membuat saya suka dengan kertas-kertas zaman dulu. Makanya sampai sekarang saya suka mengoleksi obligasi, filatelis, numismatik, Oh, filatelis juga. arsip-arsip, kertas-kertas usang saya suka. Masya Allah. Saya arsip semuanya dari album, mulai dari nota-nota zaman dulu Rapi sampai kayak Anda ya. saking sukanya. Akhirnya dari pas masuk SD, karena orang tua saya pensiunan guru SD,
setiap jam pelajaran saya selalu suka ke perpustakaan melahap setiap buku-buku pembacaan P dan K yang banyak ilustrasinya tuh zaman dulu. Oh, jadi suka baca buku juga Ya, kakaknya. dari kecil, dari SD. Buku-buku apa, Pe? Oh ya, buku P dan K, pendidikan dan kebudayaan. Oh. Iya, kayak kan banyak cerita tuh tentang suka duka, tentang SD? persahabatan. Iya. Anak SD kayaknya agak kurang terlalu banyak yang suka. Iya, biasanya zaman itu lebih banyak yang main lompat tali Betul. atau main gambaran. Kalaupun atau main baca petak paling umpet. baca Bobo. Iya. Betul. Nah. Kalau saya lebih suka mengamati ilustrasinya, tapi setelah saya suka baca buku sampai kelas 6 SD, saya lebih mulai tertarik dengan ceritanya dari SMP. Ternyata buku ini Oke. lebih menarik ke ceritanya gitu, Betul. bukan ke ilustrasinya lagi. Hmm. Akhirnya setelah SD sampai SMA sih mulai hunting buku dari loak ke loak malah. Di lantai Rongsok-rongsokan. apa presiden apa? Teater Raya Teater gitu. Saya tidak pernah ke sana. Saya Jadi? langsung ke loakan yang ada di pinggir Oh, jalan. yang di pinggir jalan. Saya beli berkilo-kilo, setiap kali hunting akhirnya nggak berasa numpuk. Ya lebih kurang 3 ton buku di rumah. Masya Allah, Dan itu 3 gila banget, ton. Itu nggak diamuk sama orang tua pada saat Jadi itu. bapak ini pustakanya udah pindah ke kepala beliau gitu loh. Bapak ini dengan perpustakaan ini. Nah, pada suatu cerita yang membuat saya berangkat ke packaging produk ini, singkat cerita. Mm-mm. Jadi pertanyaan ke warung jadul nih. Betul, betul. 2022 akhir pandemi mungkin ya, atau mungkin 2023 awal saya mulai membuka, setelah di PHK kerja, saya mulai membuka gudang buku saya nih. Oh, Saya buka, dibongkar. dibongkar. Di sini pertama kalinya. Iya, udah di Padang. Ini memang dimulai dari nol banget. Jadi setelah saya buka pintu gudang, jadi saya kerjaan 5 lamaran udah ketolak, umur udah 30 sekian, ya kayaknya Itu harus sudah menikah. sudah status sudah menikah. Oke. Dan saya udah nganggur kalau nggak salah 1 bulan. Ini waktu terus berjalan, Iya, betul. anak mau gede, ya udah 5 lamaran ketolak. Kayaknya saya harus berdiri di kaki sendiri deh. Tapi apa yang harus bisa dilakukan dengan ini gitu? Akhirnya saya coba buka buku, saya amati. Nah waktu itu saya ketemu majalah Femina. Oh, zaman Mungkin kakak dahulu. tahu zaman Tahu, Femina. majalahnya ibu. perempuan ya? Ya, majalah Femina, oke, majalah model atau yang sejenisnya. Jadi di majalah Femina itu saya melihat banyak banget pada produk jadul di iklan-iklan zaman dulu. Saya waktu itu melihat pertama kali itu adalah botol Citra kosmetik tuh yang zaman dulu kayak ramping-ramping kayak gitu. Iya, Tuh. betul. Citra yang mangir ya kan. Hmm. Akhirnya saya lihat ini kok bentuk packagingnya kok unik-unik gitu, kayak bedak Amami, kayak Betul. bedak Hazelin. Iya, kayaknya kok lucu-lucu gitu. Tapi setelah saya tutup lagi sampulnya, saya lihat tahun majalahnya tuh tahun 85. Jadi saya mikir visioner yang gak masuk akalnya itu begini. Ini kira-kira produk masih ada nggak ya di warung ya? Kayak nggak mungkin ya, sekarang udah tahun 2023. Oh. Ya mungkin karena kalau barang udah gak laku diretur atau mungkin dibakar dibuang, atau Iya. mungkin ya karena alam, mungkin gempa bumi, banjir dan segala Berdialog macam. sendiri ya. Ya berdialog sendiri lah ya jadi. Tapi nggak ada salahnya deh, coba hunting dulu gitu. Saya hunting ke warung-warung tua, mulai pelan-pelan. Kan di Kota Padang ini ada beberapa warung tua yang sampai sekarang itu masih berproduksi. Betul. Tapi mungkin ada salah satu barang, 1 atau 2 dia nyempil di etalasenya. Saya ngumpulnya benar setengah mati. Ini nggak gampang bagi saya, sama sekali nggak gampang. Ini hobi yang visioner yang Berarti bapak bantuin obrak-abrik warung orang itu Ya. ya? Bukan obrak-abrik. dan bahkan Soalnya keselip-selip gitu soalnya tadi. saking lucunya saya pernah pertama kali karena berawal dari buka majalah, saya pergi ke salah satu warung agak di perkampungan di Lubuk Binturun sana. Saya mengamati ke seluruh warungnya di pinggir jalan. Saya kira ini warung kayaknya jadul kali ya, ternyata tidak. Karena debu-debu jalan itu berterbangan ke warung dia sampai akhirnya membuat warung itu menjadi Seperti vintage. seolah-olah vintage. Ya jadi saya mengamati sekeliling. Sampai yang punya warung bingung dan dia keluar dari warungnya. Dia itu kakak-kakak kalau nggak salah. Iya. Sambil pegang parang, Bu. Iya, Pegang dikirain bapak mau nyolong Iya, gitu. kamu ngapain kata dia? Kamu pergi kata dia. Bu, saya mau belanja. Pergi. Daripada saya panggil orang. Oke. Nggak Bisa percaya. pergi. Ya karena dia wajar, mungkin dia marah karena dia baru pertama kali melihat wajah saya. Yang vintage ini ya. Iya, akhirnya saya tidak membuahkan hasil dari itu. Sebentar, wajah vintage ini apakah karena pengaruh dari barang? Maybe mungkin iya pengaruhnya jadi besar Jadi ya. penjiwaan. Lalu Bercanda Pak Mer. aman. Saya suka ngejokes. Oke. Akhirnya saya pulang ke rumah dengan tangan kosong, tidak membawa apa-apa sama sekali. Akhirnya saya mikir ini caranya gimana ya agar bisa hunting berjalan dengan mulus dan lancar. Akhirnya saya nyamar sebagai mahasiswa. Oh, harus lebih rapi gitu ya. Ya, saya harus rapi, berpakaian seperti mahasiswa. Saya bawa beberapa iklan-iklan cetak dengan album untuk meyakinkan pemilik warung. Oke. Lalu saya mulai berjalan. Nah, tapi jujur ini yang membuat saya nangis di bagian yang ini nih. Yang membuat saya terharu itu ya sebetulnya saya sama dengan pertanyaan yang followers lainnya, Bang dapatin barangnya di mana sih? Saya juga bingung nih barangnya di mana nih dapatnya, ceritanya gimana gitu. Iya. Tapi ada satu cerita yang sangat menarik bagi saya. Waktu itu saya lagi, ini jujur ya, selama saya hidup
baru kali ini saya mendengar cerita yang sangat inspiratif dan berbeda banget. Itu benar-benar bikin saya tuh merinding banget nih. Dari si pemilik barang Iya, dari pemilik barang. Jadi ini kok ada pengalaman hidup yang unik di balik barang-barang ini gitu ya. Oh, jadi setiap barang tuh ada story-nya. ada cerita. story-nya, Offline. Masya Allah. Oh, Ternyata Masya Allah. barang ini lebih ke Emosional. lebih ke emosionalnya, lebih ke memori kolektif ternyata. Ada memori kolektifnya. Ada memori kolektifnya di sana, memori visualnya di situ gitu dengan kenangannya. Ternyata lebih ke aroma dan packaging. Ternyata. Ya kan, akhirnya waktu itu saya mengunjungi salah satu toko di pelosok di Morapanas waktu itu. Kalau nggak salah perawakan bapak-bapaknya umur 70, dia ubanan pakai celana pendek segini, pakai kacamata. Saya masih ingat. Detail ya. Ya, waktu itu tokonya itu di seberang jalan nih, ini di perkampungan. Saya di seberangnya. Pas saya lihat, ini sampai shock. Saya tuh kaget, nggak nyangka ini warung beneran warung zaman dulu. Apa saya yang teleportasi nih? Oh, jadi kayak kami masuk ke sini tadi ya, jangan-jangan. Tapi saya ngeliatnya di seberang jalan nggak. Ini beda. Karena warung itu kayak warung-warung zaman dulu yang diurut pakai nomor papan-papan zaman dulu kan di susu. Iya, betul. Yang Iya, dikasih orang kan nomor dulu kan urut. pakai roll, Iya. sekarang pakai rolling. Iya, dulu kan pakai gitu papan kan. tuh. Iya. Terus selalu kenopi-kenopinya tuh kayak warung-warung zaman dulu yang kayak warna pelangi-pelangi, tau nggak sih? Kenopi-kenopi yang dari kayak Oh iya. ya kan kenopinya itu kayak pelangi-pelangi zaman-zaman dulu Betul, gitu. betul. Wah, ini fix ini warung zaman dulu nih. Waktu kecil saya pernah lihat warung kayak gini. Akhirnya bapak itu lagi buka warung, saya nyamperin, ya kan. Saya lihat di etalase depannya, wah semuanya kosmetik Kak, kosmetik nih. Rata-rata kebanyakan saya dapatin semua. Kayak shower to shower di sana semuanya. Itu terakhir estimasinya produknya kalau nggak salah 85 sampai 90-an akhir. Saya ingat banget tuh barang-barangnya. Karena sesuai dari riset iklan-iklan jadul yang saya ambil di majalah Kartini tadi nih. Terus sampai excited, sampai kagetnya karena saking sulitnya nih menemukan produk Barang-barang ini. ini sekarang. Wah, aduh, Pak ini serius ini barang-barang mimpi kali ya? Lo sampai bilang gitu, sampai bapaknya bilang gini ke saya. Dek, kamu kenapa? Kata dia. Oh, enggak apa. Saking bersemangatnya aku bilang. Karena Pak Amir merasa dapat harta karun. Treasure, harta karun banget asli. Jadi Bapak beli semua barang-barangnya. Nah, saya lanjutin. Akhirnya setelah saya melihat barang-barang itu dan justru yang digantung juga barang jadul kayak shampoo, stiker-stikernya kayak stiker shampoo beauty juga di jendela-jendela. Aduh ini sampai saya bingung ini mimpi. Enggak ya? Enggak mimpi kali ya? Enggak sakit kok dicubit gitu. Akhirnya saya bilang, "Pak, ini barang-barangnya ini," kata saya. Aku bilang tadi kan dia kan nanya, "Kamu kenapa?" Ya, ini kebetulan saya aduh Pak, tesis saya udah 2 tahun Pak nggak kelar-kelar nih. Aduh dosen gimana ya? Ya daripada saya diusir lagi kayak tadi. Oh, ini Bapak lagi acting nih. Acting nih. Ya ini kelas acting nih cerita ini. Karena kalau saya nggak Bapaknya speak, jago acting. dia akan mikir saya ini orang mungkin dep nakir atau orang ngidak kali ya. Dia takutnya gitu. Betul. Jadi musuh dong. Jadi musuh dong. Ah, Ntar. betul. Jadi ya udahlah. Jadi saya speaknya ini buat tugas prakarya saya Pak. Ini dari dosen ini bla bla bla. Ya namanya orang tua mungkin dia mikir ya Kasian. udahlah mungkin ini tugas anak-anak gitu. Lagian buat apa sih ini barang-barang ya kan. Akhirnya duduk di kursi tuanya. Kursi tuanya kayak gini nih, kursi kayu, tau kan? Ini kursi kayu, ini etalase di depan dia kayak warung selayaknya. Nah, ya biasanya pembeli kan di luar warungnya itu ya kan. Pak, ini ya saya tadi butuh ini buat bahan studi kuliah saya. Ya boleh kata dia kan. Terus pasti dia ngambil, tangannya mulai meraba salah satu barang. Akhirnya saya bertanya satu hal. Pertanyaannya saya itu sangat wajar, tapi bagi si bapaknya nggak wajar sama sekali. Sentimental. Pertanyaannya sangat biasa, normal, umum, pertanyaan umum seperti ini. Di saat bapaknya lagi ngambil barang, saya nanya, "Pak, kok barangnya masih ada ya?" Oh iya benar. Iya dong. Itu Karena pertanyaan logikanya random ini kan di sebetulnya tahun ya. 2023 nih. Kirain Pak Amir mau nanya, "Pak, itu saya bayar apa gratis?" Ya itu pertanyaan wajar ya, Kak, Iya, ya. betul, Jadi betul. setelah saya bertanya seperti itu, Terdiam. tangannya bergetar. Dia nggak jadi ngambil barangnya. Tarik Tarik nafas. napas, matanya berkaca-kaca. Aduh, aku sampai mikir, ya saya overthinking nih. Aduh, saya salah nanya nggak ya? Aduh, salah banget. Pak, maaf ya Pak. Saya salah nanya ya Pak ya. Akhirnya dia curhat Kak, kasihan banget Kak. Dia curhat, dia tarik napas, dia akhirnya mulai cerita. Tahu nggak Dek? Udah berapa tahun belakangan saya nggak buka warung. Tiba-tiba saya buka warung, kamu datang ke sini. Wih, katanya. Masya Allah. Dia mungkin udah jodoh Tuhan, saya nggak tahu. Ini cerita yang epic selama hidup Masya ya. Allah. Berapa hari belakang ini, kalau saya udah buka warung seperti ini, hati saya lagi nggak baik-baik aja. Istri saya stroke selama 4 tahun kata dia.
Anak saya pertama meninggal dalam usia muda di luar kota, kecelakaan. Dan anak saya yang kedua telah menetap dengan istrinya di luar kota juga. Sekarang saya harus fokus merawat istri saya selama 4 tahun. Seperti biasa, saya buka warung, duduk di kursi tua saya, menunggu kopi istri saya setiap pagi. Dan terakhir anak saya ngumpet di meja itu tuh kata dia. Dia lari, pindah, dia ngambil barang di etalase. Ya barang dipegang tadi. Nah, ditaruh lagi sama dia. Ini terakhir barang pegang anak saya yang udah meninggal itu tadi. Subhanallah. Oh my god. Sampai aku mikir, ya Allah, ternyata ini kisahnya. Barang-barang sampai nggak dibuang, sampai nggak. Saya baru tahu justru. Ternyata mereka itu menyimpan barang punya alasan gitu. Itu ada sejarahnya. Bukan karena ada historinya mahal. Dan itu tidak bisa dibeli dengan uang bagi saya gitu. Makanya saya sampai beliau ini kok nyimpan barangnya benar se-epic itu. Karena dia bilang lagi begini, kalau salah satu barang yang saya geser dari sini berubah, saya akan sangat sulit mengingat detailnya dengan detail. Kenalnya dengan detail itu sangat sulit. Terakhir dia naruh barang di mana, ngumpetnya di mana. Tidak ada yang dibenah sama sekali dari situ. Tidak ada yang diubah agar suasana hangatnya masih tetap terasa di situ. Terus dia bilang, ya inilah barang terakhir pegang anak saya. Bukan karena saya nggak mau membuangnya, karena bagi saya ini berarti barang-barang ini, kata dia. Tapi dia itu nangis cerita itu. Saya juga sampai nerawang, dia ngobrol, saya nerawang juga. Oh ini ya alasannya. Sampai dia cerita, tapi ya mau sampai kapan sih harus seperti ini ya? Ibaratnya bahasa zaman sekarang move on kali ya. Betul. Sampai sekarang kapan sih saya harus begini, kata dia. Kayaknya saya udah umur makin senja juga. Saya harus terikat dengan ini, kata dia. Tiba-tiba orang belanja. Dia beli amplop mau berale. Pak, beli amplop, dikasih lah tuh amplop jadul ya kan. Ini berapa Pak? Kata pelanggannya gini, tetangganya. Loh, serius buka warung? Kok baru buka, kata dia. Ya. Akhirnya kakaknya pergi lagi deh. Dikasih kayaknya amplop jadul dari jual kayaknya. Kita lanjut lagi obrolannya. Dia ngobrol lagi. Ya lagi mau sampai kapan ya saya harus seperti ini. Kayaknya saya harus coba melupakan. Tapi terima kasih ya Dek. Dengan adanya kamu saat ini, saya ada tempat bercerita. Selama ini saya selalu kayak capek. Kayak baru berasa sore kemarin. Kayak suasana masih enak-enak aja nih. Sama istri saya masih sehat. Sama anak-anak anaknya. saya juga. Ya yaudah Pak. Saya cuma bisa mendoakan, kan semua kita bakal pergi juga. Saya doakan yang terbaik buat Bapak. Yang itu yang bisa saya ucapkan. Tapi saya mikir nih. Wah ini kayaknya barang nggak dijual nih. Saking berartinya. Tapi barangnya dijual nggak Pak? Oh yaudah nggak apa-apa, ambil aja. Serius Pak? Pak minta kantong kresek Pak, kantong kresek. Tolong Pak, tolong. Kresek yang biru yang gede tuh. Sampai saya borong-borong dikeluarin semuanya sama dia di kelas. Dikeluarin. Saya pilah satu persatu, saya ambil nih. Ini serius ini Pak? Iya serius buat kamu. Bapaknya heran. Iya, saya juga lebih. Katanya, kok ada orang mau serius, ambil Pak? barang-barang? Berarti barang-barangnya kan ada yang expire juga berarti kan ya Pak? expire semuanya. Karena udah discontinue. Terakhir dia, bayangkan aja Kasian produknya si itu bapak, operasi 90-an akhir. Ya gimana tuh Pak kalau misalnya pada saat itu dibuka ada yang beli gitu makanan gitu ya? Nah ya itu dia, saya nggak tahu. Dan akhirnya setelah saya beli, Pak ini semua berapa ya? Ya udah kamu kasih berapa, kamu kasih aja. Oh jangan dong Pak gitu. Ya udah saya lebihin uang bapaknya. Saya bilang ke bapak, Pak tadi kan ada yang belanja tuh orang-orang. Bapak buka lagi ya seperti biasa warungnya. Biar barang semua yang expire itu buat saya. Barang baru Bapak ganti lagi dengan baru, memulai hari-hari yang baru gitu. Ya kan, saya bilangnya begitu. Ya Pak. Beri semangat baru ya. Makasih ya Dek, kata dia. Iya Pak, sama-sama gitu. Pas saya pergi, ini yang paling, saya pergi, bapaknya manggil. Dek, kata dia. Iya Pak, kenapa? Tolong jaga barang-barang itu seperti saya merawat anak-anak saya. Masya Allah. Berarti kenangannya dibawa pergi, ya Allah. Susah dia untuk melepaskan. Ya Allah. Pesannya cuma itu, jaga barang-barangnya seperti saya merawat anak-anak saya. Jadi kalau orang awam mampir ke sini, dia tidak punya memori visual dengan produk ini. Dia hanya menganggap barang ini hanya barang biasa. Iya. Tapi bagi saya ini yang semua mendapatkan ini ada langsung nyawanya ada masing-masing bagi ada saya. story ya. Ada story-nya. Ini bagi saya punya nyawa masing-masing. Ada nyawanya masing-masing loh setiap barang. Jadi dia tuh lebih ke packaging, aroma. Saya udah sering nih nangis setiap hari di sini tuh udah pemandang yang biasa buat saya di sini. Bayangin ibu-ibu yang umur 50 tahun dari Jogja sama suaminya ke sini, nangis sampai bersimpuh di situ. Saya udah sering, udah bosan. Kayak anak kecil, udah ya Bu, kata suaminya. Ya dia ingat warung ibu waktu kecil, aromanya, packagingnya. Warung orang tuanya. Ya ini lebih menyentuh itu lebih ke aroma sebetulnya kalau kata saya. Betul. Ini bayangkan aja kita merantau udah berpuluhan tahun di negeri orang, katakan itu orang tua ada nggak ada, lalu kita melewati gang-gang rumah nih. Tiba-tiba ada kecium aroma masakan ikan atau apa, tiba-tiba keinget aroma masakan ibu, bisa aja. Iya. Dan juga aroma parfum. Pernah nggak sih Betul, kalau kakak betul, lagi di jalan nih, Iya.
aduh aroma siapa ya? Ingatkan seseorang kita, iya betul. Mantan yang mana? Nah, ya lebih kurang ini contoh nih di Atau seperti itu. kita ingat aroma orang tua kita. Iya. Ini adalah 3 memori yang tidak pernah, yang paling bisa mengingatkan kita dengan detail nih. Pertama aroma itu magic banget menurut saya. Betul. Termasuk packaging ini. Yang lebih terharunya lagi, saya punya tamu 3 tahun yang lalu mampir ke sini. Yang umurnya parubaya lah. Dia tuh bawa anaknya 1 ke sini kecil. Biasanya seperti biasa kalau tamu datang ke sini tuh, saya nggak pernah menuntun dia mau jalan kemana. Saya nggak perlu anggap ya warung sendiri. Punya sendiri. Agar ya kita nggak tahu setiap mereka yang datang ke sini mungkin punya memori dengan sabun itu, dengan aroma. Dia pengen sendiri dengan barang itu, kita nggak tahu nih. Pengen bernostalgia. Jadi saya sengaja sibuk lah di luar situ, misalnya tempat tadi. Dia juga sibuk di dalam. Inilah tamu pertama yang bikin saya kaget. Dia nangis sesegukan di situ di pojok itu. Ini sesegukan. Karena apa? Dia buka Sampo Dimension. Itu yang Sampo Dimension itu. Oh iya. Ini ceritanya gini Kak. Dia nangis sesegukan, tapi loh, ini kakaknya kenapa nangis? Aku bingung. Aku masih santai. Akhirnya setelah semuanya reda nangisnya, mau pamit nih, saya selalu nanya ke tamu saya mau nanya dong, boleh ya Kak? Maaf banget. Tadi kenapa nangis ya? Saya pengen tahu apa sih yang mereka alami ketika mampir ke galeri kelontong ini. Gitu. Saya hanya pengen tahu gitu. Filosofinya apa gitu. Dia nangis karena apa gitu. Dia ceritanya gini yang Sampo Dimension tadi. Jadi ibu saya udah meninggal waktu saya umur 4 tahun SD. Ketika saya buka tutupnya, saya cium aromanya, kayak saya merasakan ada sosok ibu di samping saya. Sambil membelai lembut rambut saya, sampai dia bisikin, gimana aromanya nak? Enak nggak nak aromanya, kata dia. Itu yang dia rasakan di saat itu. Dia kayak merasakan sentuhan ibu dengan aroma gitu. Akhirnya dia nangis tuh di situ. Akhirnya dia merasa mungkin ibunya udah nggak ada gitu. Hanya dengan aroma loh. Akhirnya ditutup lagi aromanya, itu yang bikin dia nangis. Setelah dia pulang, waktu itu kan saya punya sampo cuma 1 biji Kak. Ini nyari kan setengah mati nih. Karena saya suka kasihan, orang nggak tegaan. Iya. Lagi saya bilang gini ke kakaknya. Aduh, dalam ya, aku bilangnya gitu di hati, aku bilangnya, Kak, kalau misalkan kangen ibu, bawa aja nih ke rumah samponya. Meskipun saya butuh banget gitu. Jadi setengah mati lagi. Tapi karena memori mereka lebih penting. Iya. Ketimbang saya harus menimbun barangnya di sini. Lebih bermanfaat untuk mereka ya. Tapi jawabannya apa coba? Kalau kakak ke rumah bisa taruh lemari atau di dapur satu waktu. Kalau kangen ibu kan bisa dicium aromanya gitu kan. Istilahnya lebih kurang begitu ya. Tapi dia jawabnya gini, kayaknya nggak usah deh bang. Kalau saya bawa pulang, saya nggak punya alasan lagi untuk mampir ke sini, kata dia. Kalau saya kangen ibu, saya bakal pulang lagi ke rumah. Kata dia. Ini adalah rumah mereka. Kebanyakan mereka yang mampir di sini, mereka menganggap ini adalah rumah. Masya Allah. Gitu loh. Dengan aroma loh. Betul sekali. Kan bahkan anak-anak juga gitu ya. Kalau misalnya tinggal ibu waktu umur 2 bulan, pasti ditinggalin baju bekas ibu, benar nggak? Iya betul. Karena aroma sekali. ibunya masih nempel sama dia. Nah, contoh aja nih. Makanya. Kebetulan Kak Fitros ini dapat parfum, senang parfum, satu parfum. Ternyata ini parfum yang disenangi oleh almarhumah suami. Si suami langsung bilang, langsung kangen mamanya gitu. Dan dia senang ternyata istrinya juga suka aroma itu. Aduh, Aroma makanya yang tuh ngerasain deep. Sama kayak kita, misalnya kayak orang punya anak, ini ketika bau anaknya ketika masih bayi kayak gitu-gitu. Aduh, memang ternyata indera kita itu bisa Segar mengantarkan lagi kita ke ruang ingatannya. waktu ya. Aduh, Karena ini ya, apa? Nostalgia itu adalah dimensi. antidepresan yang mampu membuat otak kita bekerja pada ritme yang tenang. Nostalgia itu bekerjanya seperti itu. Jadi healing ya. Healing. Betul. Makanya kayak kita kalau nyium anak bayi nih, kita masih ingat anak kita yang bayi ya, aroma lehernya bau betul. kayak iya gitu lucunya begitu. Apalagi dengan aroma parfum. Tapi yang sedihnya ini ya, ada salah satu tamu saya dari Pekanbaru, dari ujung Kalimantan, jauh banget, hampir berbatasan dengan Malaysia. Tujuannya ke sini hanya ke tempat ini aja. Masya Allah. Dia udah ngeplan ke beberapa daerah, cuma di sini yang pengen dia kunjungi Sumatera Barat, salah satunya ini aja. Alasannya ke sini dia cium apa ya? Dia tuh ngambil dia bilangnya ke saya gini, boleh tinggalkan saya setengah jam nggak di ruangan ini aja? Masya Ya udah silakan, saya di luar. Dikunci, nggak tahu lah bawa asbak rokok lah di situ. Dia ngerokok, nyebat, asbak tuh udah penuh ya kan, puntung. Nggak tahu dia ngobrol sama diri sendiri, nggak tahu lah apa dia pengen healing sama diri dia sendiri. Akhirnya dia pulang, saya nanya lagi seperti kakak yang sebelumnya. Bang, gimana perasaannya? Dia keluar, yang si abang tadi matanya udah bengkak nih. Aku nanya, oke bang, everything oke, aman? Ya aman. Tapi adik cerita juga nih akhirnya. Jadi waktu saya sekolah SD kan minggu saya libur tuh, saya gantiin ibu jagain warung. Aroma warung, suasana warung, packagingnya saya ingat banget. Saya berasa di warung orang tua saya, kata dia. Akhirnya dia pulang, udah ke sini pergi nangis orang pulang, gitu aja. Mengobati kerinduannya ya. Begitu berharga. Ya dulu kan saya tuh suka taruh tip di situ. Kan kaleng saya nggak pernah tarifin ini bukan museum aku bilang.
Tapi silakan kalau buat kebersihan, buat apa silakan taruh aja situ. Sampai banyak banget ya isinya Kak. Masya Allah. Serius Kak, sebenarnya saya nggak narifin loh. Cuma ngasih tip itu doang. Tapi yang terakhir yang paling sedih itu yang abang-abang, dia cerita ke saya di sini. Dia itu nikah dia pacaran 2003. Ya kan? Terus nikah 2005 dengan mantan almarhumah istrinya. 2007 istrinya meninggal. Masya Allah, cuma sebentar. Ya. Dan yang salah satunya tertinggal di kamar dia adalah parfum Johnson's tahun 90-an kayak bedak gitu. Kayak parfum Cologne. Akhirnya dia pergi ke Nigeria dinas. Dia bilang sebelum dia pergi ke Nigeria dia ngobrol ke saya gini, "Bang, maaf ya selama ini mungkin ada salah satu yang ingin saya sampaikan. Makan saya bawa, tidur saya bawa, semuanya kemanapun saya bawa, saya cium muka, saya meratapi kepergian dia. Tapi kayak saya berasa tenang ada di, kayak dia berasa di sisi saya ketika saya lagi cium aromanya itu kayak berasa dia tuh dekat kita gitu. Akhirnya pas dia ke Nigeria dinas, parfumnya ketinggalan di hotel. Sepanjang jalan dia nangis ya. Masya Allah. Kayak udah ada yang hilang gitu, nggak ada lagi. Pas dia nanya ke saya, "Bang, mohon ada nggak satu parfum itu aja?" Wah, saya nggak punya kata saya. Saya sampai tag Johnsonnya loh perusahaannya. Sampai nggak di-notif. Gila tuh. Wah, itu salah satu dari beberapa ya Kak. Ini lebih banyak lagi, lebih perih lagi dari itu ceritanya, masih banyak sama saya. Dari sebuah kebiasaan ini ya. Oke, kayaknya nanti kita akan mengerucut. Tetapi sebetulnya kalau sudah selama perjalanan waktu kapsul Katulistiwa nih Nusantara berjalan dari 2023 Iya, pandemi sampai sekarang. 2023 pas kita melihat sekarang followernya juga semakin banyak ya, Nah, dengan berawal dari sebuah hobi, ternyata semakin kesini banyak orang yang merasa sangat tertarik dan udah banyak dikunjungi ya Bang? Iya benar. Dan sudah banyak banget malah. Beberapa negara juga udah kesini. Iya, udah banyak ya, kayak Meksiko, Brazil, Tunisia. Nah itu apa sih studi seperti apa yang dilakukan sama mereka? Dia sebetulnya lagi liburan ke sini juga kebetulan, Mentawai atau kemana. Dan dia kebetulan ini nggak tahu ya dia tuh mapping di mana gitu. Ada yang ngarang ke sini kayak lebih banyak guide yang datang ke sini buat bule-bule itu. Dan dia malah ngomongnya ke bule yang lainnya lagi gitu. Kalau di Indonesia sendiri nih kita yang punya warung seperti ini apa? Kalau di Sumatera Barat cuma saya. Cuma satu-satunya Ya, punya Pak satu-satunya. Amir. Ya. Pak Amir memang luar biasa dan perlu dilestarikan. Kalau untuk di Indonesia masih banyak ya? Hanya beberapa. Karena ini kan segmented hobi seperti ini. Ini Tapi hobi yang dulu, sangat tidak umum. dulu kebayang nggak bakal akan berprogres sejauh ini? Oh iya. Tadinya saya idealis saya cukup parah sebetulnya. Tadinya kan saya sebagai sales saya bilang tadi. Iya. Saya tadinya sales. Dan setiap pulang kerja, saya mungkin bukan orang yang introvert ya, mungkin bahasanya. Kalau kita introvert nggak bisa ngobrol sama orang. Iya, Saya lebih nggak suka nongkrong di luar aja sebetulnya. Dan saya menciptakan ruang nyaman saya sendiri. Oh, saya nyamannya di sini nih, tanpa harus keluar rumah. Jadi saya bikin nih senyaman saya. Saya bikin rak sendiri dengan bekas-bekas kayu yang terbuang. Ya, dan saya harus bisa memindahkan kapanpun yang saya mau. Biasanya setiap pulang kerja itu saya nyalain radio nih Kak, nyalain radio jelek, terus bikin kopi sambil yaudah pakai sarung kayak gini-gini lah. Lebih enjoy kayak gini aja ketimbang nongkrong di luar gitu. Saya nggak suka. Sehariannya memang seperti ini Pak Amirnya. Enggak, legensi malah sebetulnya. Cuma kita juga. Jadi kesimpulannya adalah suatu ketika adik saya mampir di bawah saya, yang di bawah saya, adik saya nomor 4, dia mampir. Dok itu pernah di sini 2 hari tidur, dia duduk di lantai, saya duduk di kursi nih sambil nikmati radio, ya kan? Dia bilang ke sini adik saya, yang cowok juga adik saya, "Bang, kayaknya lu jangan egois deh." Egoisnya gimana nih? Ya kamu idealisnya jangan parah gini dong. Idealis boleh idealis tapi jangan egois. Ini barangkali barang kamu ini ribuan bahkan jutaan orang di luar sana pengen menikmati yang sama kayak kamu, kata dia. Mending kamu bikin TikTok deh. TikTok? Goyang-goyang nggak jelas. Ngapain pakai TikTok? Kamu aja nggak pakai TikTok, nyaranin siapa pakai TikTok? Asumsinya waktu itu. Karena pikirannya sempit Iya, ya, TikTok pikirannya sempit. Iya, joget-joget nggak jelas. Nggak. Kamu aja nggak bikin TikTok nyaranin saya. Ya kontribusi aku nggak ada Bang. Abang ada nilai jualnya tanpa harus menjual barangnya. Wow, iya juga nih, betul. Ada nilai jualnya. Karena yang TikToknya makai anak-anak sampai orang tua. Betul. Sampai disuges kayak gitu sih jadi kepancing dong. Kayaknya bocah ada benernya juga nih. Yaudah. Besok aku bikin deh. Akhirnya aku bikin nih Kak. Aku bikin TikTok bukan nih. Kita garis bawahi sampai sini. Ini poin penting banget nih. Kalau kita pengen bikin konten, ya, bikin konten ini buat yang di luar sana, buat adik-adik aku, sekolah, adik ya, semangat nih aku bilangnya. Pertama kenali dulu passion kita ini penting banget nih. Passion kita ini tujuannya arahnya kemana dan tujuannya apa? Oh, tuh ada Gen Z kita tuh ikis tuh. Arahnya mau dibawa kemana nih? Ini penting passion. Intinya jangan FOMO aja. Kalau FOMO kita nggak bakal menemukan arah. Tapi kalau kita gini. Dia ada yang berangkat dari Bayi Angka,
dan ada yang berangkat dari Bayi Karya. Paham ya? Betul, betul. Kalau kita yang berangkat dari Bayi Angka, contoh, misalkan hari pertama, hari kedua kita bikin konten, ya nonton cuman 10 orang. Oh, kita hitung. Oh, Kita nggak dicari semangat. nggak ada, itunya Bayi Nggak Angka. semangat. Pertanyaan saya, di ruangan ini kalau ngumpul 10 orang dikit apa banyak? Banyak. Banyak. Jadi yang karena nonton 10 orang view di viewers itu dikit apa banyak? Banyak berarti. sedikit. Ya sedikit pasti, Iya. karena Oh, yang iya, nonton sedikit. global. Oh, iya, benar, benar, Kalau benar. iya, Ya, betul. kalau kita pengen Jangkauan. ingin nge-spirit diri kita sendiri, Heeh. ya terdekat aja dulu. Oh, Mainkan analoginya. betul. Kira-kira Jadi 10 jangan- orang ini kalau ngumpul rame ya. Rame. Wah, saya juga keder nih ngelatapin masing-masing. Coba besok 3 hari kemudian yang nonton 200 orang, masih bisa nggak ngobrol di sini? Tidak. Nggak bisa lagi. Daerah Lewat rumah. lagi. Iya. Betul. Seminggu kemudian ternyata viral. Nonton 15.000 orang. Taruh di Stadion Agus Salim muntah-muntah tuh. Analoginya simpel aja. Jadi nyemangatin diri kita hanya seperti itu. Jangan jauh-jauh. Jadi kalau misalkan ikut-ikutan, misal nih, wah ini kayaknya peluang di situ bagus dia kayak bikin konten. Ya itu kalau cocok dengan passion kita. Kalau enggak, Iya. kalaupun enggak cocok tapi ternyata ketemunya malah di situ, ya bagus. Wah ternyata aku di sini nih. Misalkan kayak kuliner misalkan ya kan. Iya. Ternyata banyak yang berhasil di situ. Ya udah berarti rezekinya di situ. Takutnya enggak, akhirnya chaos di tengah, dia mundur. Karena tidak ada passionnya. Ya kalau saya dari Karya, hari ketiga video langsung meledak 800.000. Wow. Hari ketiga loh. Saya bikin kontennya begini tadinya Kak. Ya udah deh, yang penting buat jangka panjang, nonton nggak nonton aku nggak peduli. Yang penting ada suatu kelak anak-anak aku bakal lihat gitu. Ini karya Untuk Bapak. dokumentasi. Ternyata malah melebar sampai kayak saat ini. Masya Allah. Aku Itu tahun mikirnya- berapa tuh TikTok? Itu 2000 mengaktifasi? akhir pandemi. Bayangin. Saya pakai HP Android dan retak 1000 lagi, pecah. Ternyata Brandingnya nggak bukan bagus halangan sama ya? sekali. Bukan halangan. Satu yang harus saya ingatkan. Kalau kita bikin konten satu, ingat passionnya. Dan proses ini penting. Proses ini ibarat kita nanam pohon sawit nih Kak. Tanam tahun ini, panennya di tahun keempat. Iya, Betul ya? jangan Tidak langsung, mungkin iya. Pak sawit bakal berbuah di bulan ketiga. Ya sakit kita apa sawitnya? Masa sawit segede-gede suruh berbuah? Dipaksa. Jadi paksa dong. Tapi kalaupun itu berjalan dengan baik, misalkan umur 3 bulan udah berbuah nih. Ya Itu berarti bonus. tergantung gimana dia mupuknya, apakah 50 kali sehari atau nyiramnya di 15. Betul ya Kak? Itu yang namanya progres, Iya, tergantung betul. kerja keras orangnya itu. Betul. Gitu loh. Kita main analogi aja. Iya, Kalau kita pengen berkarya dengan sesuai passion kita. Kalau julid kayak ngapain sih, kok orang terdekat kan sering, Iya, ngapain iya. sih kamu bikin konten yang kayak gitu, apaan sih, itu udah biasa, nggak usah dengerin. Ya justru yang support kita malah orang yang nggak kita kenal sama sekali. Keren. Oke, luar biasa. Tapi sebetulnya siapa sih dan apa background seseorang di balik Pak tokoh atau sosok Pak Amir Ini ini? nama aslinya Pak Amir kan? Saya Rivaldo Ferdian. Wah, Namanya Rivaldo. the real name Pak Amir. adalah Itu dari Bang mana, Rivaldo Pak Amir itu dari Ferdian. mana? Pak Amir ini memang dari branding. Tadi saya mikirnya ini nama karakter yang punya warung siapa sih anaknya? Iya, Saya nggak cocok tadi dong saya Valdo. lebih karakternya Pak Umar dulu malah. Pak Oh, Umar tuh yang megang Umar. koper. Kenapa bukan Pak Udin? Iya, harusnya Pak Udin ya. Iya. Tapi ternyata Pak Amir branding lebih melekat. Ya udah, jadi orang melihat saya di luar, wah ini Pak Amir ya. Waduh. Branding itu didapatkan dari penonton justru. Betul. Gitu. Amir. Nah, backgroundnya si Pak Amir atau Rivaldo ini sebetulnya dari background pendidikan? Pendidikan saya pernah pendidikan di mana gitu. Iya pernah kuliah juga tapi sampai semester 3. Oke, di? Isi Padang Panjang. Oh, nggak heran. Tapi saya ngambilnya musik. Oh, tapi Beda, tapi benar ternyata kalau kita yang di bidang seni dia tuh selalu multi fungsi kemana aja. multi talent. Karena secara insting Mindsetnya dan udah rasa tetap terbangun. sama. Iya, itu dia. Justru memang teman-teman isi Berarti itu Pak Amir bisa main musik? Cello. oh, Ya, cello yang lebih langkanya lagi justru kontrabas kan. Celomita. Slow. Oh, slow. Slow. cello itu masih sedikit sekali ya. Langka karena itu penting buat musik budaya seharusnya. Iya, betul. Kalau violin udah banyak, karena Banyak. pasarnya nggak ada di sini. Itu makanannya orang Eropa sana. Betul. Akan susah kita terapin di sini. Mending rabab daripada itu kalau di sini Iya. mah. Tapi bisa main rabab. Nggak bisa. Oh. Tapi kalau secara dasar mungkin bisa. Oke. Gitu. Dengar-dengar katanya Pak Amir ini diajak main film. Wah, ajak-ajak Cila dong. Bisa banget. Udah ada launching filmnya atau gimana ini? Oh, baru trailer ya. Ini coming soon di bioskop bakal tayang. Wow. Judulnya apa nih, Pak Amir? Yang Mau satu kasih tahu? horor, yang kedua komedi. Horor Ya, judulnya film horor apa? ini Sumur Jiwo 1977. Jadi orang-orang ini teleportasi ke masa lalu. Sumur apa? Sumur Jiwo Sumur 1977. Jadi bayangin teleportasi di saat ini terlempar ke masa lalu. Oh, berarti kita benar tadi itu teleportasi ya. Iya. Lucu. Nah, barang-barang saya dipakai buat properti film kebetulan. Oke, terus itu film horornya. Kalau film lucu-lucuannya? Komedi, banyak anak, banyak rezeki Wah, yang harus dicari. Oh,
Iya, ada kecil tulisan di banyak. Kolaborasinya dengan artis itu Siapa-siapa aja? Banyak, ada Opi Kumis, Yati Surahman, Matias Mucus. Oh, Yati itu yang Yang Mbak Yati nenek-nenek, iya. yang selalu berantem sama Opi Kumis. Iya. Oke. Sama legend Bapak Castello, banyak semuanya. Masya Allah. Icuk Kapan itu Jaka. launching filmnya, Pak? Si Opak ada juga. Bopak ada juga. Bopak. Bopak. Masya Kapan Allah. launching filmnya, Pak? Ikan cucur katanya. Iya, bener Kak Cici. Katanya kapan ininya launching? Launchingnya tanggalnya belum tahu, Oh, tapi udah kami insan lagi nunggu daftar. Keren nih kita nonton. Untuk ke depan apa sih Impian saya impiannya? sederhana sekali. Apa? Saya ingin buka warung vintage semi modern dari kayu-kayu aja deh, yang sederhana. Udah gitu aja. Masya Saya nggak muluk-muluk, nggak butuh apa-apa lagi. Lebih besar lagi tempatnya mungkin. Ya mungkin. Terus buku-buku yang 3 tonnya di apa? Ya inginnya jadi satu kesatuan di situ. Iya, jadi harus ada bukunya. Saya pengen tadi buka di belakang rumah ini kan rumah peninggalan orang tua, jadi rasanya nggak mungkin, ya kan? Jadi saya kayaknya harus punya warung sendiri deh. Di atasnya buat lesen, bawahnya buat tongkrong kayak biasa. Jadi temanya memang kayak orang itu benar duduk itu di warung zaman dulu, Kayak pulang ke rumah ya itulah. Iya. Ya. gitu. Kayaknya di zaman seperti ini yang serba cepat, kita perlu rehat sejenak dari Hiruk pikuk digital. digital, iya benar. Kita perlu grounding, Iya, ya kan? Dan perlu sepertinya terapi. betul sambil dengerin, memandang barang-barang yang penuh historical, emosional historical Ada. ini. Ada nih, Cila kan beberapa juga ada nonton film yang kayak horor-horor. Tapi ini suasananya sepertinya memang sedikit horor gitu. Iya. Apakah kalau dalam film-film yang fiktif itu kan katanya di barang-barang itu ada Oh iya benar-benar. sesuatu yang aneh-aneh, itu emang beneran nggak sih? Kalau saya sampai sekarang nggak percaya sih, karena nggak pernah ngalamin seperti itu. Dan saya menganggap barang ini ya udah barang aja. Misalnya ini ada di Mimon gitu ya, misalnya barang-barang aneh. Miwon, Kalau iya. kalau di dalam Islam sebetulnya kan hanya Atau ada yang boneka-boneka aneh. yang Iya. dimensi 3. Dimensi 3. Kalau berbentuk makhluk hidup. Tapi kalau yang Ika ini barang kan nggak ada. kayaknya enggak deh. Kalau Kan ini kalau tadi Cila lihat di luar juga ada boneka-boneka. Boneka-boneka. Itu boneka apa saja tadi ya? Boneka Susan orang bilangnya. Susan. Kayak matanya suka gerak-gerak. Oh. Kalau tidur dia tidur, kalau duduk dia Itu terbuka. gerak-gerak kelilipan gitu maksudnya. itu emang bonekanya Iya. gerak Otomatis sendiri. gerak-gerak matanya. Emang sudah dirancang seperti itu atau Ini dirancang seperti itu. Itu juga ya. horor juga ya? Nanti teman-teman BBL kita akan keliling juga nanti. Betul, Lihat kita barang-barang. room tour ya, Iya, kita room kita room tour. tour nanti ada juga buku-buku pelajaran zaman kita, nenek-nenek SD, kita, zaman banyak. SD. Kemudian juga ada boneka-boneka loh. Bonekanya, aduh bentuknya juga agak ngeri. Bukan boneka Barbie. Tapi kalau seperti kita nggak takut ngelihatnya mah lucu aja. Tapi Cila nih ada yang tertarik nih dengan itu yang di bawah, boleh Oh ya, Cila lihat. Itu sepertinya mainan aku di zaman dahulu. Ada Ini apa ya Pak? Si Boleh Grace. bisa- Kalau ini dibongkar pasang. orang kan istilahnya senusantara itu bilangnya BP-BP-an. Tahu kepanjangan BP? Apa itu? Bongkar Budi pasang. Pekerti. Budi Pekerti, bongkar pasang. Kak Cila, ini mainannya Kak Fitri zaman dahulu nih. Ini BP-BP, ini bongkar pasang. Jadi kalau bagi kita orang awak itu bilang baju-baju. dulu. Baju-baju. Baju itu untuk perempuan. Perempuan. Nah jadi yang uniknya itu dulu kan sepupu saya kan dulu kan dia nggak jajan sekolah. Nih aku boleh Ya kan, dia beli mainan begini, sama saya dipasangin juga baju putus kepalanya, jadi ribut tuh. Banget. Wah, teman-teman, kita ketemu ini nggak sih mainan sekarang? Nggak ada. ada yang sama sama Kak Fitri nggak dulu suka main, ini namanya si Ini mainnya Grace. gimana Pak? Caranya? Jadi ini dibongkar, diambil. Oh, dipotek-potekin. Iya, dipotek-potek satu persatu. Sayang banget ya anak Gen Z udah. Ini dipotek. Ini yang udah dipotek aku boleh bawa Apa-apa. pulang ya. Nggak apa-apa, bawa aja satu-satu masing-masing. Oke. Dipotek tuh dipasang di badannya. Dulu tuh sampai bikinin kursinya dari kertas, dari Kertas, karton-karton. Bajunya kita copotin, terus oh ini orangnya. Iya. Betul, nanti dipasangin baju. Terus kalau dia ke pesta, bajunya ganti pakai baju pesta gitu. God, ini- Kan Ini bahasa perempuan ya. Iya. jadi Iya. Jadi Pak Emir main ini juga dulu. Oh, saya lebih ini. Oh, lebih. kalau gini gimana mainnya Oh, dulu? saya gambarannya ditepok. Tepok kan? Ya, jadi saking nakalnya usah bolak-balik dulu tuh, sampai gambar banyak pulang dulu nakal juga. Jadi aku nggak luka kalah-kalah. Jadi menang-menang terus ya. Iya, di double. Oh, di dom. Dalam pakai nasi dulu. Kenapa aku dulu nggak kepikiran ya? Makanya kalah terus. Tapi akhirnya Aduh. ketahuan juga. Ya, kan curiga kok menang terus ini. Akhirnya dicek lah tuh. Diperiksa, Iya, diperiksa. disidak sama dia. Oh, teman-teman, jadi gitu. bajunya tadi kita pasangin ke sini. Kasian banget sih kamu nggak main beginian, kamu mainnya gadget. Kak Fitros dong dulu mainnya begini. Bahagia banget. Jadi ini Happy. bajunya bisa kita pilihkan.
Iya. sesuai dengan yang kita ingin. Tapi di Luar pasar-pasar biasa. kayak di toko Masih ada? agar masih ada. Masih ada. Ayo teman-teman, kita Bentuknya beralih beda. Main ini, terus kita main tepok-tepok gambar, Iya, ya kan? Terus sekarang Keren-keren. Agar motoriknya lebih bekerja juga di Iya, anak-anak. iya betul. Gitu. Dan di beberapa kota sekarang sudah dibikin komunitas bermain outdoor kan? Lompat tali, main gundu. Lebih kayak ini bagus ya Kak, karena lingkungan sosialnya lebih kebangun. Hidup lagi. Karena gitu. kalau yang gadget sama sekarang kan mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Betul, justru. setelah itu mendistraksi, Mendistraksi. brain rot kamu nanti, ya kan? Oke, baik. Ini sepertinya kita sudah Iya, durasi di penghujung. over. Mudah-mudahan nanti next kita bisa bedah lagi kapsul Khatulistiwa Nusantara ini dengan episode yang lain. Masih banyak banget nih yang mau kita kulik ya. Kapsul Banyak nanti waktu. kita bisa segmennya ke misalkan khusus tentang belajar konten gimana kan bisa tuh. mantep. Atau segmen apa yang lagi? yang cocok pasti tadi mainan. itu yang menarik kayaknya kita tentang filateli. Kita mau bedah soal uang-uang dari beberapa negara di tahun-tahun banyak yang lalu. koleksinya, Pak Amir. Ternyata kita kalau bicara soal uang, kita bicara Kalau soal uang numismatik. apa itu? Numismatik adalah kolektor. Ilmu. Iya, numismatik ini istilah bagi kolektor yang mengumpulkan berbagai macam Oh, uang itu kuno. nama untuk kolektornya. Iya, kalau filateli adalah perangko. perangko. Oh iya benar. Iya, perangko. perangko. Iya, perangko. Nah, Kita Dibalik- minta dong ini sepatah kata atau penutupan. Sambutan. Iya, sepatah kata, sambutan. Buat Kita adik-adik ingat luar acara sana. statement di sekolah Oke. nih, ya statement. Buat Cila adik di lagi luar berlaku sana, MC. Bentar lagi, ya. saya cuma satu. Hidup setiap hari, mati cuma sekali. Masya Allah. Jadi lakukan yang terbaik dalam hidup. Tetap semangat dan terus berproses. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, hari ini kita sepertinya mendapatkan sebuah insight yang luar biasa. Kita hadir dan datang ke sebuah tempat di mana kita merasa pulang. Iya. Ada sebuah kerinduan yang memanggil, dan di tempat ini kita bisa melakukan banyak sekali grounding, kemudian kita rendezvous terhadap apakah itu kenangan terhadap orang tua, nenek, anak, ya. Teman. Iya. Karena apa? Ternyata barang-barang masa lalu ini menghadirkan dimensi waktu dan yang akan Dan menyegarkan kembali menyentuh ingatan hati. kita. Mungkin kita bisa bantu untuk kakek nenek yang mungkin punya nostalgia terhadap suatu barang-barang. Iya, ajakin Iya, di sini. kita mungkin bisa bantu lokasinya, Pak Iya. Amir. Iya. di mana kita nih, lokasi Iya. kita di mana? Di lokasi di Sungai Sapia Bepas, di Kurao, ada di Google Maps, Galeri Kapsul Waktu Nusantara yang berkunjung. Dan saya merekomendasikan justru ke lebih yang gen boomer sebetulnya, dari umur 30-an ke atas, karena lebih relate bagi mereka. Iya, betul. Sebetulnya bagi saya enggak, karena saya dari awalnya hanya suka packagingnya aja tadinya. Tapi kita juga Makin kesini malah makin suka dengan justru sejarahnya. mungkin kakek nenek pada zaman dulu berterima kasih juga dengan adanya Betul Pak sekali. Amir yang ikut melestarikan ibaratnya barang-barang itu. Ternyata dengan hadirnya barang-barang itu kehilangan mereka selama ini muncul kembali. Iya, gitu. kepanggil kembali. Iya. Karena kalau bukan kita siapa lagi dari Betul, generasinya. Ya, betul. Silakan teman-teman nanti datang ke Galeri Kapsul Kapsul Waktu Nusantara. Ya, Nusantara yang ada di Padang, Sumatera Barat. Barat. Instagramnya juga ada. Iya. Iya. Oke, kalau begitu kita mau pamit undur. Terima kasih dan semoga kita ketemu lagi ya Pak. Amin. Pak Amir ya, kita Iya. bikin, kita Sehat schedulekan selalu. lagi. Keirian bareng Aura Kasih. Cukup sekian, terima kasih. Saya Fitros Cila. dan Pak Amir Iya. dari Kapsul Waktu Nusantara. sampai ketemu di Bincang-Bincang Lila episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.